Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang belum kenal, hai, nama aku Rizky. Aku sekarang tinggal di Hamburg di Jerman. Dan aku tinggal di Jerman sejak tahun 2018 sebagai au pair, tepatnya di Kassel. Dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Dan di video kali ini aku mau meneruskan video tentang Ausbildung atau bidang-bidang Ausbildung di Jerman yang mungkin ini tertarik untuk kalian, tepatnya untuk kita yang datang dari Indonesia. Dan sekarang aku mau mempresentasikan Ausbildung di bidang dunia perkantoran. Karena sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte, di mana aku juga kerja di kantor, aku kerja dari Senin sampai Jumat, dan sebagainya. Dan ini kayak agak berbeda dengan Ausbildung yang sebelumnya aku lakukan sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Atau ijazah terakhir kalian, maupun itu ijazah SMA, SMK, atau kalian yang udah kuliah, alangkah baiknya kalian setarakan di Jerman. Dan juga sertifikat bahasa Jerman, aku mau bilang B2 karena ini pekerjaannya benar-benar completely bahasa Jerman, di mana komunikasi itu sangat penting. Komunikasi teleponan atau komunikasi sama kolegin kita, atau in worst case sama klien, sama tamu, sama I don't know, di mana kita menulis email, ini itu, menulis berinteraksi, berkomunikasi, menulis email, menulis surat dengan orang-orang luar, dengan you know what I mean, like mungkin terlihat di kantor duduk aja kita dibayar atau apa, but actually not. Kita kayak bener-bener mikir ini itu, kita sibuk memanage ini itu. So di sini bener-bener bahasa Jerman itu paling penting nomor satu. Walaupun kalian lulusan apapun itu, setinggi apapun itu di Indo atau di negara lain yang tidak berbahasa Jerman, kalau kalian udah kesini dan bahasa Jerman kita nggak lancar, nggak bisa dimengerti, kayak delay, itu bikin kita frustasi. Dan pengalaman dan batas umur. Untuk pengalaman, kalian nggak harus ada pengalaman apapun. Pengalaman itu cuma poin plus. Pengalaman itu mungkin juga bagus untuk kita, karena buat kita dunia pekerjaan ini nggak baru lagi. Dan buat mereka atau buat Ausbildungsbetrieb, kayak oke, aku percaya dia karena dia udah punya pengalaman. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman, no problem, nggak masalah banget. Selama kita ada kemauan, selama kita termotivasi, selama kita rajin, selama kita terus-terus bertanya-bertanya dan siap untuk belajar ini itu, pantang menyerah, mereka akan menerima kita, walaupun kita gak berpengalaman. Dan untuk batas umur, aku dapat banget banyak pertanyaan tentang batas umur. Untuk batas umur, nggak ada batas umur kecuali kalian udah 70 tahun. So untuk kalian yang udah 30 atau 40 tahun atau bahkan 50 tahun, kalau kalian ada kapasitas, kalau kalian mau, ya go for it. Kalau selama kalian punya B2 atau selama kalian mampu berbahasa Jerman, maksudnya B2 itu kayak cuma paper. Walaupun kalian punya B1, tapi bahasa Jerman kalian sudah benar-benar fasih dan benar-benar bisa dimengerti, kalian gramatik kalian bagus untuk menulis, well, B1 gak masalah. Dan durasinya itu 3 tahun. Aku nulis opsional di sini karena Ausbildung itu berdasarkan undang-undang Jerman itu bisa diperpendek dan bisa diperpanjang. Bisa diperpendek kalau kalian contohnya udah abitur atau kalian udah kuliah di jurusan yang relevan dengan Ausbildung yang kalian lakukan, dan kalau nilai kalian bagus, kayak minimal nilai kalian 2 atau good, itu kalian bisa diperpendek setengah tahun. Kayak jadi 2,5 tahun. Jadi kalian menyimpan waktu 6 bulan atau setengah tahun. Dan kalian juga bisa diperpanjang maksimal juga selama setengah tahun, atau kalau ada halangan apapun mungkin kalian juga bisa perpanjang selama 1 tahun. Dan kalau kalian bisa diperpanjang 1 tahun, atau kalian bisa kayak ya oke, aku mau pause dulu, aku mau ngapain dulu, kalian kayak bisa di pause, tapi itu benar-benar tergantung ke Ausbildungsbetrieb kalian.
dan itu tergantung banget ke perusahaan di mana kalian Ausbildung, kayak setuju apa mereka, atau kalian hamil, kalian punya anak, atau apapun itu, dan kayak Ausbildung tuh bisa dijeda gitu. Dan untuk jam kerja yang pastinya itu Senin sampai Jumat. Contohnya ini aku ambil contoh dari aku, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan kita punya istirahat selama 1 jam. Ada juga yang dari jam 9 sampai jam 6 sore, dan sebagainya. Itu juga tergantung banget ke Ausbildungsbetrieb kita. Untuk kampus atau Berufsschule itu 2 kali per minggu rata-rata. Contohnya aku sekarang ada Berufsschule hari Selasa dari jam 8 sampai jam 1, dan sisanya aku harus ke Kanzlei, kantor pengacara, atau ke tempat kerja. Dan hari Kamis aku juga punya Berufsschule dari jam 8 sampai jam 1 siang, dan 1 jam istirahat, dan setelah itu aku free. Jadi kayak 1 hari dari 2 hari seminggu ini kalian punya free gitu, kayak kalian udah gak harus ke tempat kerja lagi gitu. Dan yang selanjutnya itu tugas dari Buro Manajemen. Well, aku nggak ada pengalaman, tapi ini berdasarkan informasi yang aku cari. Contohnya surat menyurat, menjadwal arsip, atau koordinasi kegiatan, dan sebagainya. So, that's why bahasa Jerman itu sangat-sangat penting. Untuk gaji bersih yaitu sekitar 800 sampai 900 euro untuk tahun pertama, dan untuk tahun kedua bisa naik, bisa 50 euro atau bisa 100 euro, dan tahun ketiga naik lagi bisa 50 euro atau bisa 100 euro. So, ini presentasi aku tentang Ausbildung di bidang Buro Management. Dan yang selanjutnya yaitu Ausbildung sebagai Bankkaufmann atau Bankkauffrau. Persyaratannya, seperti yang aku bilang, ijazah terakhir yang sudah disetarakan, atau anerkannte Zeugnis, atau kalau kalian punya ijazah SMA, SMK, atau kalian lulus kuliah, kalian setarakan ijazah itu di Jerman. Tentunya sertifikat bahasa Jerman at least B2. Untuk pengalaman, kalian gak harus ada pengalaman apapun. Pengalaman itu cuma menjadi poin plus untuk kalian dan untuk Ausbildungsbetriebnya. Dan untuk batas umur, nggak ada batas umur kecuali 70 tahun. Kalau kalian udah 70 tahun, kalian nggak bisa ikutan Ausbildung. Dan untuk jam kerja, Senin sampai Jumat juga dari jam 8 sampai jam 5 pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Atau ini bisa aja mungkin kalian dari jam 9 sampai jam 7 malam, atau dari jam 10 sampai jam 8 malam, atau itu bisa bervariasi di dunia bank, you know. Dan untuk ngampus juga rata-rata kayak 2 hari dalam seminggu, dan di 1 hari ini kalian bisa free gitu setelah Berufsschule. Jadi kayak setelah Berufsschule, dari jam 8 sampai jam 1 siang, kalian istirahat dan kalian lanjut kerja. Dan untuk di hari lainnya kalian ada Berufsschule, istirahat, dan kalian free dari sana gitu. Dan untuk tugasnya yaitu pelayanan keuangan tentunya. Contohnya konsultasi dengan klien, memberi pinjaman uang, dan mengkonsultasi tentang investment, dan sebagainya. Jadi kalian kayak bener-bener bahasa Jerman itu paling penting di Ausbildung ini. Karena kalian ngomong sama klien, karena kalian harus menjelaskan sesuatu, dan sebagainya. Kalian menulis surat juga tentunya, email, disandat, dan juga nama-nama atau begriffe atau kayak kata-kata di dunia bank. So, bahasa Jerman itu kayak bener-bener nomor 1 di Ausbildung ini. Dan untuk gaji, yaitu di bank, gaji Ausbildung bisa naik. Maksudnya bisa lebih tinggi dari Ausbildung lainnya. Well, selbstverständlich, karena ini bank. Dan ya, tapi bisa juga nggak setinggi yang aku kira di sini di Hamburg. Kayak dari 800 sampai 1000 euro. Dan remember, tahun kedua, tahun ketiga itu gaji Ausbildung kita naik sekitar 50 sampai 100 euro. So, that's it. Kalau kalian ada ketertarikan untuk
berinteraksi dengan clients atau dengan keuangan atau dengan pelayan-pelayan keuangan atau dengan dunia bank, nggak harus juga sama klien. Mungkin di sana ada beraih-beraih tertentu, tapi selama Ausbildung kita harus di semua beraih nyobain gitu. So, kalau kalian tertarik, there you go. Yang selanjutnya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu Ausbildung di bidang Versicherungskaufmann atau Versicherungskauffrau. Jadi ini di dunia asuransi, karena di Jerman banyak banget asuransi, maupun itu kayak asuransi itu nggak cuma kesehatan, tapi asuransi kayak mobil, motor nggak harus sih, tapi ada juga. Atau kayak transportasi atau asuransi. Kalau perusahaan pengen mengasuransi transportasi mereka atau sesuatu dari mereka, gigi, kayak asuransi gigi kalian, asuransi apapun itu di sini bisa kayak diasuransikan. Jadi kayak kalau ada kecelakaan atau apapun itu kalian nggak harus bayar langsung. Jadi si asuransi ini yang membayar gitu. Kayak kalau sakit gitu, kalian nggak harus terus-terusan bayar ke dokter karena asuransi kesehatan kita yang membayar dokter itu gitu. Tapi kita yang membayar ke asuransi perusahaan itu. So, win-win. Dan persyaratannya ya ijazah terakhir yang sudah disetarakan dan juga sertifikasi bahasa Jerman minimal B2 karena kalian banyak banget berkomunikasi, tulis menulis, membaca ini itu dan sebagainya. Dan pengalaman, kalian harus ada pengalaman, kayak selama kalian mau, selama kalian ada motivasi, go for it. Dan batas umur, gak ada batas umur kecuali kalau kalian 70 tahun. Dan ya, untuk kalian yang udah 30, 40, 50, kalian bisa mengikuti Ausbildung ini selama kalian ada kapasitas dan selama kalian mau sesuatu jatuh. Dan juga untuk jam kerja, Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Untuk kampus juga biasanya 2 kali dalam per minggu karena di Berufsschule aku ada kenalan, dia sedang Ausbildung di bidang ini dan kayak jam kerja, ngampus, pekerjaan ini itu hampir sama dengan apa yang aku lakukan gitu. Cuma mereka belajar dengan konsultasi asuransi di mana kalian menjelaskan atau di mana kalian punya klien yang ingin berkonsultasi tentang asuransi mereka dan kalian tentu sebelum kalian bilang kayak kamu harus bayar segini-segini per bulan dan kamu ngambil asuransi ini, sebelum kalian melakukan itu kalian harus melakukan analisis kebutuhan pelanggan kalian atau klien kalian dan juga kalian harus membuat iklan atau kalian harus jago menawarkan asuransi biar si klien atau pelanggan itu mengambil atau membeli asuransi yang kalian tawarkan. So, komunikasi itu sangat-sangat penting. Dan tentunya ada tugas-tugas lain di kantornya gitu. Ini cuma kayak contoh tugas-tugas sebagai Versicherungskaufmann atau Frau. Dan untuk gaji juga hampir sama dengan gaji Ausbildung aku, yaitu tahun pertama 800 sampai 900 euroan sekitar, dan setiap tahun naik 50 sampai 100 euro. Kayak tahun kedua atau tahun ketiga gitu. So untuk kalian yang tertarik di bidang atau di dunia asuransi, there you go. Oke, yang selanjutnya yaitu Ausbildung sebagai Steuerfachangestellte. Ini kayak yang selanjutnya yaitu Ausbildung di bidang Steuerfachangestellte. Ini hampir sama dengan apa yang aku lakukan sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Persyaratan yang pertama ijazah terakhir yang disetarakan dan sertifikat bahasa Jerman B1 atau B2. Sertifikat bahasa Jerman B2 karena komunikasi di sini sangat-sangat diperlukan pengalaman. Kalian harus ada pengalaman. Selama kita jago bahasa Jerman, bisa-bisa aja. Dan batas umur, like I said, 70 tahun. Maksudnya kayak kalau kalian 70 tahun kalian nggak bisa lagi ikutan Ausbildung. Dan untuk jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore atau pagi dari sore maupun dari jam 9, dari jam 10 sampai jam 7 pagi sampai jam
6 sore atau jam 7 pagi dan sebagainya. Dan untuk ngampus juga sama, kayak 2 kali dalam per minggu, setengah hari, dan di 1 hari setelah kalian ngampus, kalian free, kalian bebas, dan tugasnya ini juga hampir sama dengan kita sebagai Rechtsanwalt-Fachangestellte, cuma ini di dunia perpajakan. Jadi kita membantu konsultan pajak untuk menyiapkan laporan pajak, atau menyusun buku keuangan, atau menyusun buku keuangan, atau kayak melihat keuangan, atau tentang gaji. Dan pajak ini bisa pajak pribadi, bisa pajak dari perusahaan, dan gaji juga, dan pokoknya ini tentang dimana kita membantu konsultan pajak kita untuk mengurus keuangan dari, maupun itu dari seseorang ataupun perusahaan, gaji, dan seterusnya. Dan untuk gajinya yaitu gaji bersih sekitaran 800 sampai 900 euro, dan di setiap tahunnya itu naik. Tahun kedua, tahun ketiga bisa naik, dan tahun kedua, tahun ketiga kalian, dan setiap tahun gaji Ausbildung bisa, dan setiap tahun gaji Ausbildung naik dari 50 sampai 100 euro. So, untuk kalian yang tertarik dengan buku keuangan, tentang gaji, tentang perpajakan, ini bisa sangat-sangat menarik dan mungkin bisa membantu pajak kalian juga sendiri, kayak gimana kalian bisa mendapatkan uang pajak, atau bagaimana kita bisa mendapatkan uang kembali dari apa yang kita pakai selama setahun. Jadi di Jerman itu ada yang namanya Steuererklärung. Jadi kayak kalian di akhir tahun kalian mengisi formulir, atau bisa dilakukan juga di aplikasi. Kalian bisa lakukannya di Taxfix kalau nggak salah. Jadi kalian isi apa aja yang kalian perlukan, atau contohnya kalian udah beli laptop, kalian udah beli buku, atau kalian menggunakan transportasi umum, kalian beli ini itu, kalian pindah ini, dimana kalian menggunakan uang, dan kalian tulis berapa uang yang kalian habiskan ini itu, dan kalau ada Rechnung atau ada Quittung atau ada kwitansi, kalian juga catat, atau kalian upload juga si kwitansinya. Dan kalau kalian mengisinya dengan benar, mengisi formulirnya dengan benar, kalian bisa mendapatkan uang itu kembali. Tapi nggak 100%, tapi itu lumayan kayak worth it kalau kalian melakukan Steuererklärung. So ya, kalau kalian tertarik, there you go. Dan yang selanjutnya yaitu Ausbildung di bidang Notarfachangestellte, atau di Bundesland lain Rechtsanwalt dan Notarfachangestellte. Karena di Hamburg itu si pengacara dan notar itu nggak bisa kerja barengan. Jadi kayak harus ada pengacara atau enggak notar. Dan kita sebagai asisten-asistennya, itu kita juga harus milih. Kita pengen jadi Notar-Fachangestellte atau Rechtsanwalt-Fachangestellte. Karena di sini sebagai notar itu nggak segampang di Amerika, at least. Karena kayak kalau di sini kalian pengen jadi notar, itu kalian at least kuliah pengacara, kalian lulus, kayak kalian harus jadi pengacara dulu, dan setelah lulus jadi pengacara, kalian bisa meneruskan Ausbildung atau kuliah sebagai notar gitu. Jadi kayak jadi notar di sini tuh bener-bener susah, walaupun pekerjaan mereka cuma kayak oke, bikin kontrak dan menandatangani sesuatu ketika kalian jual beli tanah atau perumahan dan sebagainya. Well, let's talk about Notarfachangestellte sekarang ya. Karena di Bundesland lain kita bisa
Ya, seperti yang aku bilang, kayak di Bundesland lain, kita bisa jadi Rechtsanwalt dan Notarfachangestellte atau asisten pengacara dan asisten notar, tapi di Hamburg kalian nggak bisa jadi dua-duanya gitu. Persyaratannya yaitu ijazah terakhir yang sudah disetarakan dan sertifikat ini at least sertifikat bahasa Jerman B2 itu minimal karena well, kita membaca banyak kontrak ini itu, kita harus mengerti ini kontrak tentang apa, kita benar-benar banyak membaca dan menulis. So, bahasa Jerman itu at least B2. Dan pengalaman, kalian nggak harus ada pengalaman apa-apa, pokoknya bahasa Jerman itu terpenting. Dan batas umur juga nggak ada batas umur, seperti yang aku bilang di Ausbildung sebelumnya. Kecuali kalau kalian udah 70 tahun, no. Dan untuk jam kerja juga Senin sampai Jumat, pagi sampai sore, dan ngampus juga sama 2 hari per minggu, dan dimana kalian ada hari bebas setelah kalian Berufsschule, dan tugasnya yaitu membantu notar mengurus surat administrasi atau surat-surat jual beli, mungkin juga berinteraksi dengan klien dan sebagainya. Jadi kayak di sini tuh kalian nggak bisa seenaknya menjual tanah, membeli tanah, menjual rumah, membeli rumah, ini itu. Atau kalau kalian pengen kayak urkunde, atau kayak kalian dapat wasiat, atau kalau kalian dapat warisan, ini itu, dan atau kalian pengen mensertifikat tanah kalian, mensertifikat sesuatu, itu tugas notar di sini untuk membuat urkunde atau vertrag atau kontrak atau surat keterangan kalau ini punya aku, atau kalau ini bla 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 warisan. Dan ini kayak tugas notar di mana mereka membuat perjanjian itu, menulis kontrak itu, dan selanjutnya, dan kita menolong mereka dengan hal-hal ini gitu. Dan ya, gajinya juga 800 sampai 900 euroan, dan setiap tahun gaji kita naik 50 sampai 100 euro gitu. Oke, yang terakhir yaitu Verwaltungsfachangestellte. Upsi. Mungkin kalau kita ke Rathaus, atau kalau kita pindah, kita harus ke Rathaus dan kita daftar diri di kota tersebut, atau kalau kita pengen memperpanjang visa, atau kalau kita pengen bikin surat keterangan baik, itu pekerjaannya mereka Verwaltungsfachangestellte. Persyaratannya of course ijazah terakhir yang udah disetarakan, sertifikat bahasa Jerman itu minimal B2, karena komunikasi di sini sangat penting juga, apalagi kita kayak kerja dengan banyak clients dan kita membaca banyak surat ini itu, menulis email ini itu, bikin laporan, dokumentasi, dan sebagainya. So, bahasa Jerman itu sangat-sangat dipentingkan gitu, kayak persyaratan pertama di dunia pekerjaan ini. Dan untuk durasinya juga ya 3 tahun, bisa diperpendek, bisa diperpanjang, tapi kayaknya 3 tahun minimal deh. Dan ya, jam kerja Senin sampai Jumat. Dan untuk ngampus, aku sebenarnya nggak tahu benar kalau ini emang 2 kali per minggu gitu, atau bisa juga blok itu kayak 1 bulan kerja dan 1 bulan ngampus. So aku benar-benar gak tahu, kalian harus cari tahu sendiri di Ausbildung di bidang ini kalau tertarik. Dan tugas mereka seperti yang kita bisa lihat, kayak pelayanan publik tentang visa, paspor, tempat tinggal, surat Führungszeugnis atau surat keterangan baik, dan tentunya kayak nggak cuma sama klien, kita juga harus memproses atau melakukan administrasinya atau memproses si surat-surat ininya. So ya, kurang lebih tugasnya seperti ini, dan pasti ada tugas lainnya, tapi ini kayak contoh yang aku temukan dan aku presentasikan ke kalian. Untuk gaji juga kayak sekitar 800 sampai 900 euro, dan setiap tahun bisa naik 50 sampai 100 euro. Dan ya, kayaknya ini aja. Dan ya, kayaknya Ausbildung ini bisa tertarik untuk kita sebagai orang luar gitu, dan kita tahu bagaimana semuanya
berjalan di dalam Perwaltung ini gitu, atau di kantor imigrasi ini. Dan ya, so kayaknya itu aja Ausbildung yang ingin aku presentasikan ke kalian di dunia perkantoran, yang kurang lebih aku sudah mendengar, aku mengetahuinya. Dan kayak di luar Ausbildung ini masih banyak Ausbildung di bidang perkantoran. Dan tips aku untuk kalian, kalau kalian pengen Ausbildung di dunia perkantoran, kalian fokus ke bahasa Jerman, karena bahasa Jerman itu benar-benar kayak persyaratan nomor pertama untuk Ausbildung, karena kalian berkomunikasi dengan kolega-kolega kalian atau dengan teman-teman kerja kalian, dengan pengacara, dengan notar, dengan clients, dengan konsultan pajak. Ini tuh kayak dengan kayak bahasa Jerman kita tuh harus benar-benar lancar gitu, kayak mau gak mau bahasa Jerman kita itu harus lancar. Dan kita juga menulis ini itu, kita membaca kejadian sesuatu agar kita bisa mengikuti kejadian ini. Again, yang rajin belajar bahasa Jermannya, kalau kalian pengen Ausbildung di kantor di Jerman. Dan makasih banyak untuk kalian yang merekomendasikan konten tentang Ausbildung ini, dan motivasi-motivasi dari kalian melalui komentar kalian, subscribe kalian, like kalian, atau di mana kalian share video aku ke teman-teman kalian, keluarga kalian. Dan untuk kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe ke channel aku, karena aku akan mengupload konten-konten berguna lainnya, apalagi tentang Jerman, tentang Ausbildung, dan sebagainya. Kalau kalian ada feedback atau ada rekomendasi, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. I love you, bye-bye.